Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Now You See Me. Now You See Me bercerita tentang sekelompok pesulap yang bergabung untuk melakukan aksi perampokan. Mereka menjalankannya sembari melakukan pertunjukan sulap. Aksi mereka sulit dibongkar, tetapi kemudian ada pesulap lain mulai membongkar trik kotor mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Hari Senin di Chicago, seorang mentalis yang bernama Daniel terlihat sedang menunjukkan permainan kartunya di depan ribuan penggemarnya yang fanatik, hingga membuat mereka berdecak kagum. Setelah pertunjukan itu, tampak seorang pria misterius yang menggunakan sweater. Hari Selasa di New Orleans, seorang ahli hipnotis bernama Merritt membuat tidak sadar seorang wanita hingga dia tidak bisa membuka tangan sekaligus mulutnya. Giliran suaminya yang dibuat mengaku oleh Merritt bahwa dia telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri yang bernama Janet, dan itu membuat istrinya marah. Kesempatan itu dibuat Merritt untuk mendapatkan uang dari suaminya agar istrinya kembali melupakan ingatan itu. Tak lama muncul kembali sosok pria misterius. Rabu di kota New York, seorang calon mentalis yang masih belajar bernama Jack, dia mempertunjukkan sebuah sendok yang bisa dia bengkokkan dengan pikirannya. Namun aksi curangnya itu diketahui oleh seorang pria. Dengan keahlian lainnya, Jack bisa mencuri dompet pria itu dan langsung kabur. Los Angeles hari Kamis. Kali ini giliran seorang wanita seksoi bernama Henley yang harus membuka borgol dalam akuarium yang sudah terisi air, dan di atasnya ada ikan piranha yang akan memakannya hidup-hidup. Penonton yang hadir sudah dibuat ketakutan dan menganggap Henley sudah tewas. Namun ternyata dia muncul di antara para penonton. Saat hendak celepot dengan penggemarnya, Daniel mendapatkan undangan dari pria misterius itu. Begitupun dengan Jack, Merritt, dan Henley. Mereka berempat pun datang ke sebuah apartemen sesuai undangan yang tertera dalam kartu itu. Di dalam ruangan di apartemen yang kotor itu, mereka dipertunjukkan sebuah hologram yang diberi nama Blueprint. Look at that. Wow. Just dry ice. Cool. Check. Blueprints. Las Vegas 1 tahun kemudian. Dalam sebuah acara pertunjukan sulap yang dihadiri jutaan penonton, mereka berempat kembali ke atas panggung dan mengatakan akan merampok bank. Di antara para penonton itu tampak seorang mentalis senior yang bernama Bradley yang diminta panitia untuk tidak merekam acara ini. Dan setelah dirampas, ternyata dia menyimpan alat perekam lainnya. Daniel meminta rekannya untuk melakukan pengocokan nomor kursi pengunjung, dan yang terpilih adalah seorang pria bernama Etienne Forchier dan banknya yaitu Credit Republican di Paris, Prancis. Mereka pun memperkenalkan sosok yang membuat mereka bisa berdiri di atas panggung ini, yaitu Arthur Tressler, sebagai pemasok dana mereka. Kemudian, bank di Paris itu akan buka 10 menit lagi. Etienne kemudian disuruh menggunakan helm teleportasi dan dia pun masuk ke dalam alat yang mereka sebut sebagai pemindah ruang dan waktu. 3. Where'd he go? Dengan seketika, dia pun langsung berada di Paris, Prancis. Bahkan, dia berada di ruang brankas bank tersebut. Uang yang berada di depannya kemungkinan besar bernilai 3 juta euro. Tak lama, uang itu tersedot dan berhamburan di ruang pertunjukan sulap ini.
Oh, man, I'll tell him. Pertunjukan itu pun membuat para hadirin terpesona. Berbeda dengan FBI yang langsung melakukan penyergapan dan penangkapan kepada 4 pesulap ini. Dylan Rhodes oleh atasannya yaitu Evan ditunjuk untuk menangani kasus ini, dan asistennya adalah seorang wanita bernama Alma Dray dari Interpol. Pria yang bernama Etienne pun ditangkap dan langsung dilakukan interogasi. Begitu juga Merritt dan Daniel yang diinterogasi oleh mereka. Namun, pengakuan dari mereka tidak cukup untuk FBI mendapatkan bukti kuat tentang kejahatan yang mereka lakukan. Di sana, mereka sibuk dengan keahlian mereka bermain sulap, hingga akhirnya mereka kembali dibebaskan. Alma dan Rhodes datang mengunjungi Bradley yang bersedia mengungkap cara kejahatan yang dilakukan 4 pesulap itu, karena dia benci kepada orang yang mengambil keuntungan dengan menipu orang banyak. Mereka kemudian datang ke tempat pertunjukan 4 pesulap itu. Rhodes diminta untuk memakai helm ajaib itu, kemudian naik ke alat pemindah ruang dan waktu. Ternyata semua itu adalah palsu. Faktanya, dia turun ke bawah dan langsung berada di ruang berangkas seakan dia berada di Paris. Padahal kenyataannya, dia berada di ruang bawah pertunjukan. Sebelum pertunjukan berlangsung, keempat pesulap itu telah menghipnotis Etienne dan mencuri kartu kreditnya. Perkiraan Bradley, mereka juga telah membajak truk uang yang menuju bank di Paris itu dan menukarnya dengan uang palsu dan menggunakan trik kertas api untuk membakarnya. Magicians use it all the time. Oh, man, I'll tell him. Di dalam pesawat jet, keempat pesulap itu ditemani Arthur sedang melakukan perjalanan menuju Perancis untuk acara pertunjukan mereka selanjutnya. Sedangkan Alma, Rhodes, dan tim dari FBI menggunakan pesawat komersil menuju Perancis untuk mengungkap kejahatan mereka. For a year, I know all of your little tricks. Is that what they are to you, tricks? Yeah. So, Art, you were a tough kid. You know, kind of a real rapscallion. You had a dog, a real tough dog. A brutish breed, like a real, I want to say, Ben the Bulldog. A cat called Snaffles. Sorry. Tonight's show's gonna be better than this. Don't worry. Just you wait. Agen Fuller dalam mobil komandonya mengatakan kepada Rhodes telah menemukan informasi bahwa semua awak yang membantu keempat pesulap ini menggunakan gelang pelacak dan mereka akan menggunakan itu untuk melacak keberadaan Daniel. Ketika Bradley sedang merekam video untuk pertunjukannya, tiba-tiba Arthur muncul dan hendak menyuapnya dengan cek senilai $3,5 juta untuk meninggalkan kota ini. Namun Bradley menolaknya, dan penolakan itu membuat Arthur mengancam dia akan kehilangan pekerjaannya untuk selama-lamanya. Bradley kali ini mengunjungi 4 pesulap itu dengan tujuan untuk mengingatkan mereka. Namun sepertinya misinya tidak berhasil. Alma dan Rhodes datang dalam pertunjukan para pesulap ini. Saat keempatnya naik ke atas panggung tanpa diduga, mereka memperkenalkan Alma dan Rhodes kepada semua pengunjung dan menjelaskan bahwa mereka berdua sedang berusaha menangkap mereka. Setelah Henley menyulap seekor kelinci, mereka kemudian meminta 12 orang pengunjung untuk naik ke atas panggung. Kemudian Merritt menghipnotis mereka untuk menjadi pemain sebagai quarterback, kemudian disuruh kembali ke tempat duduknya hingga mereka dipanggil kembali. Giliran Daniel menunjukkan permainan balonnya, dan Henley bisa terbang menggunakan balon itu. Pertunjukan pamungkas mereka adalah pengunjung diminta untuk menulis saldo rekening mereka dalam amplop. Kemudian secara acak Merritt memanggil beberapa dari mereka. Dia pun menebak dengan tepat jumlah saldo uang mereka. Yeah, that's what I got. Everybody. Sementara itu, Rhodes meminta semua timnya untuk bersiap. Giliran Arthur yang diminta naik ke atas panggung, dan terungkap saldo banknya adalah $144 juta. Sementara itu, seluruh pengunjung diminta untuk menyenter amplopnya dan akan melihat jumlah saldo mereka yang terus bertambah. Ketika Joseph dipanggil, jumlah saldonya bertambah, sedangkan saldo milik Arthur berkurang. Bukan hanya dia saja, bahkan seluruh pengunjung mengalami hal yang sama. Dan dari HP mereka terlihat jelas akun mereka saldonya benar-benar bertambah.
Hingga jumlah saldo Arthur pun habis. Karena hal itu, Arthur marah kepada 4 pesulapnya. Ketika Rhodes dan anggota FBI lainnya akan menangkap mereka, namun 12 quarterback kembali naik ke panggung. 4 pesulap ini pun kabur dan dengan pelacak itu Rhodes berusaha menangkap mereka. Alma hampir saja menangkap Daniel dan sudah menodongkan pistol kepadanya. Namun Daniel kembali lari hingga Rhodes terjebak dengan alatnya sendiri. Karena mumet, Rhodes pergi ke bar untuk minum hingga Alma datang menjemputnya. Dia marah karena menganggap Alma telah melepaskan Daniel. Namun, Alma balik marah kepadanya. Tak sengaja, Rhodes melihat buku kecil milik Alma dan melihat tulisan serta logo mata satu. Sementara itu, Arthur memanggil Bradley dan kali ini dia meminta bantuannya untuk menangkap 4 mentalis itu yang sudah dengan sengaja menipunya. Am I flinching? Saat pulang, Rhodes melihat Alma yang sedang tidur setelah membaca buku yang berisi logo mata satu itu. Alma yang terbangun mencoba menjelaskannya, namun mereka pun malah celepot. Dan saat itu, Rhodes sadar HP-nya ditukar dengan sengaja oleh Daniel dan menyelipkan pelacak di dalamnya. Akan tetapi, Rhodes membalikan keadaan dan kali ini mereka yang melacak posisi 4 pesulap ini. Tim FBI kembali meluncur ke lokasi mereka. They're here. Namun, mereka tidak mengizinkan Alma untuk ikut menyergap. Mereka pun kabur melalui lorong sampah. Dan di saat yang sama, Bradley mengintai sesuai instruksi dari Arthur. Ketika Rhodes dan Fuller masuk, rupanya Jake masih berada di sana dan inilah yang terjadi. We're all good at 6, move to 7. Copy that. Go to 7. Go, go, go. Yep. Jack pun berlari keluar dan melumpuhkan 3 agen dan mencuri mobilnya. Begitupun Alma datang di waktu yang tepat. Mereka berdua mengejar Jack diikuti agen lainnya. Yeah, let's go. There he is. We're coming to you live above the FDR, where NYPD and federal agents that you now... Dalam pengejaran itu, Alma menunjukkan kepiawaiannya dalam mengemudi hingga mobil Jack terbalik dan terbakar. Rhodes segera keluar namun tidak berhasil menyelamatkannya. Dia hanya mengambil sebuah kertas. Tiga pesulap yang tersisa menjadi buron dan menyaksikan kejadian itu di televisi. Bradley tiba-tiba menghubungi Rhodes dan mengingatkannya untuk waspada kepada Alma. Dan Rhodes harus kehilangan pekerjaannya setelah agen Cowen mengambil alih kasusnya karena mereka dianggap tidak becus yang telah membocorkan informasi rahasia kepada buronan mereka untuk misi besar kejahatan mereka selanjutnya mencuri berangkas. Tim kemudian meluncur ke lokasi penyimpanan berangkas itu, namun yang terjadi, berangkas itu telah dibawa oleh sebuah truk. What is
this? You got a phone call and said Washington wants to save You never heard that come out of my mouth. Team's loading the truck. Untuk menjebak mereka, Fuller dan Rhodes naik ke atas truk tersebut. Sesampainya di lokasi, Rhodes mendapat informasi bahwa ada seorang wanita di sana. Namun ketika dibuka, ternyata itu adalah Bradley dan asistennya. Mereka kembali dibuat terkejut karena berangkas itu ternyata berisi balon. Dan mereka telah dialihkan perhatiannya karena sesungguhnya yang terjadi, 3 pesulap itu ada di sebuah lokasi untuk pertunjukan akhir mereka. Jutaan orang hadir di kota ini untuk melihat pertunjukan terakhir mereka. Rhodes dan timnya kembali meluncur ke lokasi. Dan ketika tim lain naik ke atas atap, mereka hanya menemukan sebuah boneka. Mereka bertiga pun berpindah-pindah, kemudian menerbangkan uang jutaan dolar dari atas sana. Rhodes dan Alma merasa gagal, namun sebenarnya uang itu palsu. Dan tiba-tiba saat Bradley hendak menuju mobilnya, uang asli keluar dari sana dan dia pun ditangkap. Rhodes mengunjungi Bradley di penjara. Dari mulutnya terungkap, ketika Rhodes dan tim menuju tempat penyimpanan berangkas, rupanya berangkas asli tidak berpindah dari lokasinya. Mereka membuat kamuflase yang seakan dibawa oleh truk. Nah, ketika mereka pergi, Jack yang masih hidup datang dan membobol berangkasnya. Saat mobil Jack terbalik, rupanya mobilnya telah ditukar dan itu hanya sebuah boneka mirip Jack. Sementara itu, keempat pesulap kembali berkumpul di depan sebuah pohon dan meletakkan 4 kartu undangan itu setelah menyelesaikan tugas mereka. Bradley yang kebingungan tentang sosok misterius yang hadir dari awal, namun tiba-tiba Rhodes menghilang dari dalam sel dan sudah berada di luar. Dan faktanya terungkap bahwa selama inilah Rhodes yang mengendalikan semua orang untuk menjadi pengalih perhatian, bukan Alma yang seperti kita kira. Keempat pesulap ini terkejut karena sosok misterius itu adalah Rhodes dan mereka resmi bergabung dengannya. Welcome to the Eye. Rhodes pun kembali menemui Alma dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Now You See Me ini? Selain karena jajaran artis terkenal yang turut bermain dalam film ini, salah satu daya tarik dari film Now You See Me adalah unsur sulap yang menjadi tema utamanya. Namun sayang, durasi yang dimiliki oleh film ini cenderung singkat, sehingga fokus film ini terlalu mengarah kepada aksi kriminalitas berkedok pertunjukan sulap. Namun terlepas dari semua kekurangannya, kita kembali ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.